Shalom, perkenalkan nama saya Dorka Saprinata NKI, NIM 104-2021-0070, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. 1A. Pengertian asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia. Asumsi dapat diartikan sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan pengertian asumsi landasan dalam filsafat ilmu ini merupakan anggapan atau andaian dasar tentang realitas suatu objek yang menjadi pusat penilaian atau pondasi bagi penyusunan pengetahuan ilmiah yang diperlukan dalam pengembangan ilmu. Ernest McMullen, seorang profesor emeritus filsafat di University of Notre Dame, USA 2002, pun mengatakan tentang pentingnya keberadaan asumsi dalam suatu ilmu pengetahuan. Ia mengatakan bahwa hal yang mendasar yang harus ada dalam ontologi suatu ilmu pengetahuan adalah menentukan asumsi pokok keberadaan suatu objek sebelum melakukan penelitian. Secara garis besar, kita mengambil dua contoh bidang ilmu yang berbeda, yaitu antara ilmu sosial dan sains. Pertama, dalam ilmu ekonomi atau salah satu cabang ilmu sosial, asumsi dikenal dengan istilah ceteris paribus. Istilah ini seringkali digunakan sebagai suatu berbagai anggapan ekonomi. Contohnya, asumsi akan harga suatu barang. Dinyatakan bahwa harga barang akan meningkat ketika permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Kedua, dalam ilmu sains, asumsi disebut dengan istilah kausalitas, yaitu suatu asumsi dasar yang dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian atau sebab dan kejadian kedua atau akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Contohnya, asumsi tentang hujan dinyatakan bahwa adanya awan tebal dan langit gelap atau mendung merupakan pertanda akan turun hujan. B. Asumsi-asumsi dasar proses keilmuan manusia dari segi rasionalisme dan empirisme. 1. Rasionalisme. Rasionalisme merupakan salah satu paham filsafat yang lahir pada abad ke-17. Yang memberi atas aliran ini adalah René Descartes, yang disebut juga bapak filsafat modern, meskipun gagasan ini disenjatakannya sudah muncul saat Plato. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercayai adalah rasio dan akal. Descartes menyimpulkan bahwa selain dari Allah ada dua substansi. Pertama, jiwa yang hakikatnya adalah pemikiran. Kedua, materi hakikatnya adalah keluasan. Bagi Descartes, satu-satunya alasan menerima adanya dunia material adalah bahwa Allah akan menipu saya kalau sekiranya Ia memberi saya ide keluasan, sedangkan Ia luar tidak ada sesuatu pun yang sesuai dengannya. Descartes memandang manusia sebagai makhluk dualitas. Manusia terdiri dari dua substansi jiwa, yaitu jiwa dan tubuh. Jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keluasan. Dengan metode atau keraguan-raguan berpikir, René Descartes
pada tahun 1596 sampai 1650 ingin mencapai kepastian. 2. Empirisisme. Istilah ini berasal dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman indrawi. Oleh sebab itu, empirisme disebutkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama. Pengenalan yang dimaksud dengannya ialah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia saja. Penganut empirisme berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia yang jelas-jelas mendahului rasio. Kaum rasionalisme berpendapat bahwa manusia sejak lahir telah dikarunia idea oleh Tuhan yang dinamakan idea intai atau ide terang benderang atau idea bawaan. Maka berpendapat bahwa kaum empiris berlawanan. Mereka menyatakan bahwa waktu lahir jiwa manusia adalah putih bersih atau tabula rasa, tidak ada bekal dari siapapun yang merupakan ideal inti. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, salah seorang penganut empirisme yang juga bapa empirisme, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan keadaan akalnya masih bersih, ibarat kertas yang kosong yang belum bertuliskan apapun atau tabula rasa. Selain John Locke, pada area modern muncul pada George Berkeley 1685 sampai 1753 yang berpandangan bahwa seluruh gagasan dalam pekerjaan atau ide datang dari pengalaman atau tidak ada jatah ruang bagi gagasan yang lepas begitu saja dari pengalaman. C. Asumsi dasar proses keilmuan manusia dari segi kritisme dan intuisionisme. 1. Kritisme. Harus diakui bahwa kedua aliran rasionalisme dan empirisme sama-sama bersifat ekstrim dan eksklusif. Yang satu hanya mengakui akal dan rasio, sedangkan yang lainnya hanya mengakui pengalaman atau empiri. Dalam kritik di atas rasio murni ikan membedakan tiga macam pengetahuan, yaitu A. Pengetahuan analitis merupakan predikat sudah termuat dalam subjek. B. Pengetahuan sintesis a posteriori merupakan predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. C. Pengetahuan sintesis a priori adalah akal budi dan pengalaman indrawi dibutuhkan serentak. 2. Intuisionisme. Menurut aliran ini bahwa intuisi merupakan salah satu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika, di samping pengalaman oleh akal. Bagi Bergson, pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan mengenai dan pengetahuan tentang. Pengetahuan yang pertama disebut pengetahuan kedua disebut pengetahuan diskursif dan simbolis, dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan langsung atau pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif merupakan pengetahuan yang isbi ataupun lewat perantara. Menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Menurut Titus menyatakan bahwa
Intuisi adalah suatu jenis pengetahuan yang lebih tinggi. Wataknya berbeda dengan pengetahuan yang diungkapkan oleh indera dan akal, dan bahwa intuisi yang ditemukan orang dalam penjabaran-penjabaran mistis memungkinkan kita untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengatasi pengetahuan kita yang diperoleh melalui indera dan akal. Sekian dari saya, Shalom. Terima kasih.